Bayangkan sebuah masa di mana pohon-pohon raksasa di tanah Kalimantan masih menjulang tinggi menembus awan, dan sungai-sungai mengalir jernih seperti cermin bagi langit. Di sanalah, di jantung hutan yang hijau, hiduplah masyarakat Dayak yang memegang teguh janji leluhur untuk menjaga keseimbangan alam. Bagi mereka, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan napas dan rumah bagi jiwa-jiwa yang sudah tiada. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika sekelompok orang dari luar datang dengan keserakahan yang besar. Mereka membawa alat-alat berat dan niat untuk mengeruk kekayaan tanpa memedulikan batas-batas adat yang sudah dijaga selama berabad-abad. Hutan yang dulunya sunyi dan tenang, kini mulai bergetar oleh suara mesin yang merusak, dan pohon-pohon yang dianggap suci mulai bertumbangan satu demi satu. Kabar tentang rusaknya hutan ini menyebar dengan cepat melalui mulut ke mulut, melintasi desa-desa di sepanjang aliran sungai. Para tetua adat berkumpul di teras rumah panjang yang besar, wajah mereka terlihat cemas namun penuh ketegasan. Mereka mencoba menempuh jalan damai, berbicara dengan penuh hormat agar para pendatang itu berhenti merusak tanah ulayat mereka. Namun, peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Para pendatang merasa mereka memiliki kekuatan besar dan tidak takut pada aturan adat yang mereka anggap kuno. Di saat itulah, para penduduk desa merasa tidak punya pilihan lain. Ketika musyawarah tidak lagi didengar dan keadilan seolah menjauh, mereka teringat akan sebuah janji dari masa lalu, sebuah sosok pelindung yang hanya akan muncul ketika kedamaian benar-benar terancam dan martabat mereka diinjak-injak. Sosok itu dikenal dalam bisikan-bisikan keramat sebagai Panglima Burung. Di suatu malam yang sangat gelap, di mana bulan seolah enggan menampakkan cahayanya, sebuah ritual suci mulai dijalankan. Suasananya begitu sunyi hingga suara detak jantung pun terdengar jelas. Para tetua adat menyiapkan sebuah wadah sakral yang dikenal dengan sebutan mangkok merah. Di dalam mangkok itu diletakkan beberapa benda perlambang, seperti bulu ayam, daun rumbia, dan potongan rotan yang telah didoakan. Mangkok ini bukan sekadar alat komunikasi biasa, melainkan sebuah pesan darurat yang dikirimkan secara batiniah kepada seluruh kerabat di pelosok hutan. Saat ritual dimulai, asap kemenyan mulai membubung ke langit, membawa doa-doa dan permohonan agar sang Panglima Burung turun tangan melindungi anak cucunya. Tidak ada teriakan atau suara keras, hanya rapalan doa yang dalam dan getaran energi yang membuat udara di sekitar rumah panjang menjadi sangat dingin secara tiba-tiba. Secara perlahan, suasana hutan berubah menjadi mencekam bagi mereka yang memiliki niat buruk. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon ulin yang kokoh seolah-olah hutan itu sendiri sedang marah. Para pendatang yang berkemah di pinggir hutan mulai merasakan ketakutan yang tidak masuk akal. Mereka merasa diawasi oleh ribuan pasang mata dari balik kegelapan semak belukar. Meskipun mereka tidak melihat pasukan tentara yang datang menyerang, tekanan batin yang mereka rasakan begitu hebat. Di dalam kegelapan itu, muncul suara siulan burung enggang yang sangat melengking, suara yang dipercaya sebagai tanda kehadiran Panglima Burung. Sang Panglima bukanlah sosok manusia biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan sebuah kekuatan spiritual yang merasuk ke dalam keberanian setiap orang yang sedang membela kebenaran. Keajaiban pun terjadi di tengah ketegangan itu. Senjata-senjata tradisional yang tersimpan di dalam rumah-rumah penduduk, yang biasanya hanya digunakan untuk keperluan adat, tiba-tiba terasa bergetar hebat. Ada sebuah energi yang tidak terlihat yang seolah menggerakkan alam untuk bertindak. Tanpa perlu ada kontak fisik yang mengerikan, para pengusik hutan itu mendadak merasa lunglai dan ketakutan setengah mati. Mereka melihat bayangan-bayangan besar yang melintas di antara pepohonan, dan perasaan bersalah yang amat sangat mulai menghantui pikiran mereka. Kekuatan Panglima Burung bekerja melalui rasa takut dan kewibawaan yang luar biasa. Para perusak alam itu akhirnya sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hukum manusia. Mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan meninggalkan hutan itu dalam keadaan terburu-buru, membawa kembali peralatan mereka tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Hutan kembali menjadi tenang setelah kepergian mereka. Suara burung-burung mulai terdengar kembali, dan kabut pagi menyelimuti tanah dengan penuh kelembutan seolah-olah alam sedang menghela napas lega. Panglima Burung kembali ke alam keabadian, meninggalkan pesan tersirat bahwa keberanian yang sejati adalah keberanian untuk menjaga apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita. Beliau tidak akan muncul untuk urusan yang sepele, tetapi beliau selalu ada di dalam setiap hati yang tulus mencintai alam dan menghormati leluhur. Masyarakat kembali hidup dengan tenang, namun dengan sebuah kesadaran baru bahwa mereka tidak pernah sendirian selama mereka tetap berdiri di atas kebenaran dan menjaga warisan budaya mereka dengan sepenuh jiwa. Kisah ini pun terus diceritakan secara turun-temurun, bukan untuk memupuk kebencian, melainkan untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap jengkal tanah dan setiap helai daun memiliki penjaganya sendiri. Hingga saat ini, jika kita berkunjung ke pedalaman Kalimantan dan mendengar suara burung enggang yang menyapa dari kejauhan, itu adalah pengingat bahwa Sang Panglima masih mengawasi dari balik rimbunnya hutan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa kemajuan zaman tidak boleh menghancurkan akar budaya kita. Kita harus bijak dalam memperlakukan alam. Karena apa yang kita lakukan kepada alam, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
Itulah warisan abadi dari Panglima Burung. Sebuah simbol perlindungan dan kearifan yang akan tetap hidup selama hutan masih hijau dan hati manusia masih memiliki rasa hormat terhadap ciptaan Tuhan.